Hai, pernahkah kalian menggunakan sosial media Facebook dan juga Instagram? Elemen apa yang sering kalian temui pada kedua sosial media tersebut? Yaps, pastinya images dan juga gambar. Seberapa penting sih gambar ini terhadap suatu website? Untuk jawabannya, coba kalian pikirkan sendiri. Instagram dan juga Facebook itu adalah kedua sosial media yang sangat sekali populer sampai saat ini, di mana di dalamnya berisi banyak sekali elemen-elemen gambar dan juga images. Artinya apa? Images ini memiliki peran yang cukup lumayan penting pada suatu website. So, di video kali ini kita akan belajar bagaimana menempatkan suatu gambar atau images ke dalam suatu website dengan rapi dan juga responsif menggunakan Bootstrap versi 5. So, let's do it! Oke teman-teman semua, di video sebelumnya kita udah bisa belajar mengenai basic typography pada Bootstrap versi 5. Dan pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana menempatkan suatu gambar atau image pada suatu halaman website kita secara rapi dan juga responsif menggunakan Bootstrap versi 5. Oke, tapi sebelum itu teman-teman siapkan dulu beberapa aset ya di sini. Teman-teman bisa buat dulu folder aset, lalu di dalamnya ada folder image di mana berisi image. Di sini ada banner 1, ukurannya kecil aja, jangan terlalu besar. Bisa pergi ke details, ukurannya itu cuma 350 ke 311 ya. Kecil-kecil aja, gak usah terlalu panjang-panjang. Sini teman-teman persiapkan 3 gambar aja ya. Oke, selanjutnya kita buka dulu kode editor kita. Dan juga web browser. Oke. Sini kita, dan di sini aku juga udah siapkan template untuk belajar images dan juga fitur. Jadi teman-teman bisa download aja dulu template yang udah aku buat supaya kita bisa menerapkan kelas-kelas dari Bootstrap 5 menggunakan templates yang udah kita buat supaya video kali ini nggak terlalu panjang juga. Oke, kalau udah dibuka, kita sembunyikan dulu sidebar-nya, kita buka di web browser, maka tampilannya akan seperti ini, ya ini template sederhana aja. Nah, di sini kita akan selalu mulai di Let's Begin ya. Yang pertama, untuk menempatkan gambar pada suatu halaman website di Bootstrap versi 5, itu ada yang namanya image responsive atau responsive image. Jadi membuat gambarnya itu responsif ya, lebar akan selalu 100% dan tingginya itu akan selalu menyesuaikan. Oke, di sini kita toggle wrap aja ya supaya ini nggak ke pinggir, supaya dia ke bawah seperti ini. Oke, seperti biasa untuk memanggil gambar, teman-teman kan kita buka dengan tag HTML image, lalu source-nya kita cari. Teman-teman bisa control space untuk menampilkan folder apa aja yang ada pada latihan Bootstrap versi 5. Kita arahkan ke folder asset, lalu folder image. Dan di dalamnya mungkin kita pilih banner 2 coba ya. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, ini belum responsif ya. Dia mentok ke sebelah kanan. Nah, dia nggak 100% nih. Nah, teman-teman di Bootstrap 5 bisa buat gambar ini jadi responsif. Itu tinggal kita kasih kelas aja di image-nya ini. Kita kasih kelas yang namanya img fluid. Nah, seperti yang aku katakan ya, dia itu akan menjadi selalu lebar 100%. Kita coba refresh. Nah, dia akan selalu lebar 100% nih dengan layar si web browsernya. Dan tingginya itu nggak menyesuaikan, jadi nggak gepeng. Walaupun 100%, dia nggak jadi gepeng. Itu mengenai responsif. Lalu selanjutnya di sini ada image thumbnail. Jadi image thumbnail ini biasanya digunakan untuk membuat thumbnail. Gambarnya itu akan menjadi lebih kecil ya. Teman-teman, seperti biasa kita panggil lagi image. Kita arahkan ke folder asset, kita image, kita pakai image banner 1 lah ya. Nah, di sini kita kasih kelas yang namanya img thumbnail. Kita save, kita coba refresh. Otomatis dia gambarnya akan menjadi agak lebih kecil dan memiliki border ya. Bordernya itu agak sedikit tumpul pada bagian kanan, kiri, atas, bawahnya. Nah, itu adalah image thumbnail. Biasanya digunakan untuk membuat thumbnail. Lalu selanjutnya, untuk penempatan gambar pada Bootstrap 5 ada yang namanya rounded image. Kita coba panggil dulu aja ya. Kita cari source-nya di folder image, kita pakai banner 1 aja. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, ini gambar seperti biasa ya. Kita ingin membuat ujung-ujungnya itu menjadi tumpul. Nah, di Bootstrap 5 itu ada kelas yang namanya rounded. Coba save, kita coba refresh. Otomatis gambarnya itu akan menjadi tumpul pada ujung-ujungnya ya, seperti ini. Oke, lalu selanjutnya di sini juga ketika kita ingin membuat gambarnya itu menjadi lingkaran atau melingkar. Sebagai contoh, kita ambil lagi gambarnya, kita panggil lagi. Kita ke folder asset, ke folder image, kita pakai banner 1 saja. Kita save, kita coba refresh. Nah, awalnya dia kan kotak. Kita pengen gambar ini menjadi gambar lingkaran. Atau jangan banner 1 lah ya, kita ganti gambar yang lain.
kita agak sama profile. Coba save, kita refresh. Nah, ini sama aja ya. Nah, di Bootstrap untuk membuat gambarnya itu menjadi lingkaran, teman-teman tinggal kasih kelas saja, namanya itu rounded circle. Coba save, kita coba refresh, otomatis gambarnya akan menjadi lingkaran. Oke, selanjutnya ada alignment image. Alignment image ini berfungsi mensejajarkan suatu gambar. Sebagai contoh, di sini kita panggil lagi image-nya ya. Kita pergi ke folder asset, sini ada image, kita pakai image banner 2. Save, kita coba refresh. Atau kita pakai image banner 1 lah ya, biar kecil sih gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, kita pingin membuat gambarnya itu menjadi ke sebelah kanan. Nah, itu gampang aja, teman-teman tinggal kasih kelas saja. Yang namanya tuh float end. Teman-teman tinggal kasih kelas saja di sini float end. Otomatis dia akan menjadi ke sebelah kanan, seperti ini. Dan dia float itu dia mengambang. Jadi seolah-olah dia naik satu dimensi, dan elemen di bawahnya yang tadinya satu dimensi menjadi naik ke atas karena elemen yang dikasih float dia menjadi ngambang ke atas ya. Kalau teman-teman buka di Mozilla Firefox sebagai contoh ya, elemen kita besarkan dulu ya. Di sini ada 3D box model, 3D model. Teman-teman tinggal klik aja, otomatis akan menjadi 3D. Kita coba lihat ke yang bagian float yang ini ya. Ketika kita coba geser, lihat. Nih, dia gambarnya naik satu dimensi. Yang awalnya dia sejajar, nah sekarang dia naik satu dimensi. Nah, itulah yang dinamakan dengan float ya. Oke, itu sekilas aja mengenai float. Pemahaman mengenai float sebenarnya aku akan buat aja video berikutnya mengenai float ini, video khusus. Oke, kita kembali lagi ke materinya. Lalu setelah float start, lalu selanjutnya kita bisa juga membuat dia menjadi ke sebelah kiri lagi. Itu ada start, walaupun defaultnya itu udah start, tapi dia udah dikasih float. Jadi otomatis dia akan ke sebelah kiri. Oke, lalu selanjutnya, gimana caranya supaya kita bisa membuat gambarnya itu berada di tengah-tengah? Nah, kita copy aja ya, misalnya di sini image-nya. Di sini kita harus membuat yang namanya MX Auto. Jadi sebenarnya ini materi mengenai margin ya. Untuk margin ini sebenarnya aku akan buatkan video berikutnya mengenai margin dan juga padding. Nah, setelah MX Auto, dia belum bisa berpindah karena dia display-nya masih inline. Supaya kita bisa membuat yang ke tengah, kita kasih display-nya menjadi block. Kita coba save, kita coba refresh, nah, otomatis gambarnya akan ke tengah. Sekali lagi mengenai margin dan juga display, aku akan buatkan video berikutnya supaya teman-teman lebih paham mengenai penggunaan margin dan juga display. Oke, selanjutnya di sini ada feature. Jadi feature ini membuat seolah-olah gambarnya itu di dalam suatu frame gitu ya. Dan jika teman-teman ingin membuat suatu gambar yang memiliki caption, seperti di sosial media, seperti itu ya. Teman-teman di sini kita coba buat aja image, kita panggil dulu tag image, kita cari gambarnya sebagai contoh, kita pakai banner 1 aja. Coba save, kita coba refresh. Nah, kita ingin membuat gambar ini memiliki caption. Nah, itu sebenarnya kita tinggal kasih paragraf aja ya di sini, halo misalnya. Save, itu sama aja. Di sini ada captionnya, tapi paragraf sama image ini dia terpisah gitu ya, nggak termasuk ke dalam suatu elemen yang sama. Nah, supaya kita bisa membuat caption yang benar, teman-teman harus bungkus nih image ini ke dalam figure. Seperti itu, kita masukkan image-nya ke dalam figure, lalu selanjutnya di sini kita kasih yang namanya fig caption. Seperti ini. Jangan lupa untuk tutup tag-nya ya. Jangan lupa kasih kelas di figure-nya. Kelasnya itu yang namanya figure. Sorry. Dan di figure caption-nya jangan lupa kita kasih kelas juga figure caption. Misalnya di sini kita akan kasih ini adalah caption. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis dia sudah memiliki gambar yang sudah memiliki caption di bawahnya, dan ini adalah satu elemen yang sama. Jadi dia antara gambar dan juga captionnya itu nggak terpisah. Kita coba contoh gambar yang lain ya di sini. Kita kasih banner 2 aja. Ini kita save, kita coba refresh. Sorry, ini JPG-nya terlalu banyak. Save, kita coba refresh, otomatis seperti ini. Kita bisa combine dengan kelas-kelas yang lain. Di sini kan dia nggak responsif ya gambarnya. Teman-teman tinggal kasih kelas aja di sini. Di image-nya, yang namanya itu, teman-teman masih ingat, kelasnya itu adalah image fluid. Coba save, kita coba refresh, dia akan responsif. Kita ingin membuat
ujung-ujungnya tumpul, itu kan kita tinggal kasih rounded saja. Save, kita coba refresh. Ups, sorry, ini kehapus kutipnya. Nah, seperti ini dia akan menjadi tumpul di bagian kanan kirinya. Nah, teman-teman bisa kombinasikan kelas-kelas yang ada pada Bootstrap versi 5 ini. Atau mungkin teman-teman ingin tulisannya itu berada di sebelah kanan. Itu gampang aja, teman-teman tinggal kasih kelas aja di sini, text, and save, refresh, otomatis tulisannya akan berada di kanan. Oke, mungkin itu teman-teman mengenai pemahaman bagaimana cara kita menempatkan suatu image atau gambar ke dalam suatu halaman website menggunakan Bootstrap versi 5. Cukup lumayan keren ya. Oke, pokoknya di video berikutnya kita akan belajar membahas mengenai table, bagaimana menyajikan suatu data lewat suatu table. Oke, video kali ini sampai sini dulu. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat. Komen di bawah jika kalian punya pertanyaan mengenai basic konten dari Bootstrap versi 5 ini. Dan jika teman-teman tertarik untuk mempelajari Bootstrap versi 5 ini lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, silahkan klik saja tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena semua itu gratis. And I hope you like this video. See you next time.